Dengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, nikmat, karunia, terutama petunjuknya kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Ramadan, di setiap tahunnya, kita berpeluang mendapatkan setiap tahun pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpeluang untuk menyempurnakan ibadah kita. Hanya ada dalam sekali setahun. Namanya zakatul fitrah, zakat fitrah. Ustadz sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk membayarkan zakat fitrah. Orang yang terbiasa mengeluarkan zakat, orang yang terbiasa mengeluarkan sedekah, maka ada dua yang akan kita lihat, ada dua yang akan dia rasakan. Kebiasaannya sudah mengeluarkan zakat, kebiasaannya sudah bersedekah, kebiasaannya sudah berimpak, maka minimal dua yang akan dia dapatkan. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang sering berzakat, orang yang sudah terbiasa mengeluarkan sedekah, orang yang sehari-harinya menginfakkan hartanya. Apa yang akan didapatkan? Yang pertama, ketenangan jiwa. Makanya orang yang sering zakat, orang yang terbiasa dengan sedekah, orang yang sudah sering mengeluarkan zakatnya, maka jiwanya serasa tentram, jiwanya tenang. Dia tidak lagi tamak dengan harta. Dia tidak lagi menjadi budak harta. Karena jiwanya tenang. Yang kedua yang dia dapatkan adalah setelah jiwanya tenang, hartanya tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hartanya tidak berkurang? Tidak sedikit pun dari sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan dari harta kita akan mengurangi harta kita. Tidak, sebaliknya. Justru dengan zakat, justru dengan sedekah, justru dengan infak, maka bertambahlah. Apa yang bertambah? Ada minimal 3 yang akan bertambah dengan mengeluarkan zakat kita, bukan justru sebaliknya mengatakan, Ustadz mungkin kalau ini akan kurang harta saya kalau saya zakat, akan kurang harta saya kalau infak, akan kurang harta saya jika sedekah. Rasulullah dalam hadisnya mengingatkan kita, mana qasad, tidak akan berkurang harta disebabkan oleh sedekah. Kenapa? Yang justru kita dapatkan adalah bertambah. Apa yang bertambah? Bertambahnya keberkahan harta. Satu, semua harta yang sudah dizakatkan, disedekahkan, diinfakkan, maka akan bertambah keberkahannya. Yang kedua, bertambahnya, jika tadi kita mengatakan yang pertama bertambahnya keberkahan, maka yang kedua bertambahnya keberkahan usia. Jadi zakat bukan hanya menambahkan keberkahan pada harta kita, akan tetapi
Dengan zakat Allah akan menambahkan keberkahan usia dengan zakat kita, dengan sedekah kita, dengan infak kita. Yang ketiga, akan bertambahnya manfaat yang ada di dalam harta kita. Bukankah kita ketika mengeluarkan zakat, bukankah kita ketika mengeluarkan sedekah, infak dan seterusnya, justru memberi manfaat kepada orang lain. Maka zakat, sedekah, infak, tiga keberkahan yang akan kita dapatkan, tambahan yang akan kita dapatkan. Keberkahan harta kita, keberkahan usia kita, keberkahan dari manfaat kepada orang lain. Kapan wajibnya zakat fitrah yang ada hanya sekali dalam setahun? Waktu wajibnya zakat fitrah ketika tenggelamnya matahari di Ramadan terakhir. Jadi ketika Ramadan terakhir, tenggelam matahari sampai sebelum khatib naik mimbar. Jadi kalau misalnya di sini tenggelamnya matahari dia ditandai dengan azan maghrib, berarti jam 6:09 kalau hari ini. Masuk waktu wajib. Ustaz, saya sudah bayar dari bulan pertama masuk Ramadan. Tanggal 1 Ramadan saya sudah bayar zakat fitrah. Namanya waktu jawaz, waktu boleh, mubah. Boleh kita mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Bahkan jika orang mengkhawatirkan begini biasanya Pak, kalau misalnya di hari satu hari atau sebelum sholat Idul Fitri, orang sudah sibuk mengurusi ininya, sudah sibuk mengurusi pakaiannya, makanannya, burasnya, ketupatnya, lupa sama zakat fitrah. Maka sebaiknya, jika memang itu untuk kemaslahatan agar supaya kita tidak lupa, tidak mengapa kita mengeluarkan zakat fitrah. Boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Waktu wajibnya tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai khatib naik mimbar. Apa yang akan kita dapatkan dari zakat fitrah? Zakat fitrah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Tuhratun lis-shaim. Yang pertama, zakat fitrah akan membersihkan puasa kita minal lagwi warrafath, dari perbuatan, dari omongan-omongan kita yang keji, dari omongan yang tidak bermanfaat. Maka yang menyempurna, yang menambal daripada kekurangan puasa kita adalah zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah membersih dari omongan-omongan kita yang keluar, yang mengandung keji, yang sia-sia omongan kita. Apa yang akan menambalnya? Zakat fitrah. Yang kedua, apa sabda Rasulullah? Wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah juga memberi manfaat, memberi makan kepada orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah fa huwa zakatun maqbulah. Rasulullah selanjutnya bersabda, siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka itulah dikatakan zakatun makbulah. Itulah zakat fitrah yang diterima. Tetapi jika kita keluarkan setelah salat Idul Fitri, fahuwa sadaqatun minas sadaqat, tidak lagi digolongkan zakat fitrah, akan tetapi tergolong sedekah. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan hari raya Idul Fitri. Kembali ke fitrah. Bagaimana fitrahnya manusia? Fitrahnya manusia punya jiwa yang bersih. Maka zakat fitrah membersihkan jiwa kita sebagai penanda berakhirnya bulan Ramadan. Jadi ketika kita keluarkan zakat fitrah, jelas, oh ini sebagai akhir, bahwa Ramadan sudah berakhir. Waktunya untuk kita makan. Ada ulama mengatakan fitrah itu dari kata iftar, makanan. Sehingga disampaikan bahwasanya yang dimaksud zakat fitrah adalah penanda bahwasanya kita boleh makan kembali setelah Ramadan ini selesai. Di siang harinya.
Ulama yang lain menambahkan bahwa yang dimaksud adalah fitrah, kebersihan, kesucian jiwa. Kita ambil dua-duanya, bahwa zakat fitrah akan membersihkan jiwa kita sehingga kembali kepada yang fitrah. Kemudian yang kedua juga menandakan berakhirnya bulan Ramadan dengan sama-sama kita makan, bahkan kita memberi kepada fakir miskin atau yang mustahik, yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, peluang ini cuma datang sekali dalam setahun dan pahalanya sangat istimewa. Apa yang akan kita dapatkan? Kebersihan jiwa. Apa yang lagi kita akan dapatkan? Kebersihan harta. Kenapa orang mengeluarkan zakat? Kenapa orang bersedekah dianjurkan, berimpak dianjurkan? Karena yang Allah inginkan jiwa kita bersih. Harta tidak akan berkurang dengan zakat, impak dan sedekah, bahkan bertambah. Apa yang bertambah? Keberkahan harta kita, keberkahan usia kita, keberkahan manfaat yang ada di dalamnya. Maka benarlah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudh, ambillah min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka, tutahhiruhum, yang membersihkan hartanya mereka, wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwanya mereka. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita penerangan akan pentingnya kita mengeluarkan zakat, akan pentingnya kita mengeluarkan sedekah, anjuran mengeluarkan impak, mengeluarkan sedekah. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita impakkan, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, ataupun keluarga yang sudah tidak lagi bersama kita, insya-Allah dinilai sedekah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.